Ya sumbernya itu salah satunya ya kan, ya dari yang sudah ada di sistem ya, dimana kekayaannya ini ya ada di Bank Dunia gitu loh, karena Bank Dunia ini ya milik Nusantara gitu loh ya, dimana 126 mata uang ya itu yang menjamin ya aset Nusantara ini gitu loh ya, asetnya Bocah Angon ini gitu, termasuk 153 obligasi ya. Wow. Ya. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga hari ini tambah sehat? Puji mana, sehat segar. Sehat segar, tentunya tambah banyak rezekinya. Amin. Tambah ganteng, tangga muda, puji mana, amin. Dan pemirsa setia channel Prabu Ratu, tak lupa kami juga mendoakan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, berseri, bahagia, dan tambah banyak rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Kang Prabu, sesuai dengan janji kita di tayangan sebelumnya, kita akan mendalami pembahasan tentang tokoh akhir zaman dan khususnya Bocah Angon, ya kan Kang Prabu? Siap. Bocah Angon. Di tayangan kemarin Kang Prabu menyampaikan tentang program-program Bocah Angon telah diakui dan diketahui oleh PBB, WHO, IMF, dan organisasi internasional lainnya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah Kang Prabu, yaitu pertama, sejak kapan dunia internasional mengetahui dan mengakui program-program Bocah Angon? Mangga, silahkan. Bahwa aset global dunia ya, ini dikuasai oleh pasangan suami istri. Ya. Suaminya ya John Henry van Bloemsteen ya bersama istrinya Nyimas Siti Aminah atau Nyimas Enceh ini. Merupakan gitu Ibu Pertiwi. Ya, yang merupakan Ibu Pertiwi, yang disebut Ibu Pertiwi ini sebetulnya ini gitu loh. Mak Enceh tersebut. Iya, Mak Enceh ya. Nyimas Siti Aminah atau Nyimas Osa atau Nyimas Enceh ya. Siap. Sebutannya itu gitu loh ya. Nah ini kan gubernur VOC ya. VOC ini kan perusahaan sebetulnya. Siap. Ya bergerak di bidang perkebunan khususnya gitu loh. Nah ini wilayahnya sepertiga bumi, bayangkan. Sepertiga bumi ya. Atau Nusantara? Ya. Bumi. Sepertiga bumi. Wow. Ya. Dan betul-betul itu dimiliki dengan surat yang sah. Iya, surat, ada surat tanahnya gitu loh ya. Si istilahnya yaitu di bidang perkebunan gitu loh ya. Kemudian aset tanahnya ini dibuat satu akta ya. Diaktakan ya, dibuat satu kayak sertifikat lah gitu kan. Nah, ini sebagai jaminan ya untuk mencetak uang ya, mata uang dunia. Ya, mata uang dunia karena mencetak 126 mata uang negara. Siap. Dari 126 negara. Siap, ya siap. Kan? Dan obligasi sebanyak 153 ya, obligasi di setiap negara gitu loh ya. Nah, yang artinya seluruh negara ya ini ya keuangannya itu dari beliau-beliau ini ya. Di tayangan sebelumnya juga sudah disebutkan ya. Ini untuk mencetak uang ya dan mendirikan Bank Dunia ya. Termasuk Bank The Fed ya, Bank Federal Reserve ya, atau The Fed ya. Nah ini di Bank The Fed ini
70% itu sahamnya milik mereka, Siap. gitu loh ya. Ya. Kemudian surat-suratnya ini dipegang oleh Bocah Angon, gitu loh ya. Jangan merupakan keturunannya bukan Kang Prabu? Bocah Angon ini sejarahnya ya, kronologinya ya, itu beliau ini kan dulu pengacara, gitu loh. Oh, gitu. Seorang pengacara yang Perjalanan terkenal ya. ya, yang terkenal lah di Jawa Barat, khususnya daerah Bandung, gitu kan. Itu dalam menyelesaikan kasus itu luar biasa. Semuanya terselesaikan dengan memuaskan, gitu loh. Makanya kemudian diminta untuk mengurus itu, gitu loh. Semua surat-suratnya, dokumen-dokumennya itu lengkap ya. Dan ini pekerjaan yang sudah memakan waktu puluhan tahun, gitu loh hampir ya. 15 tahun lebih ya? Lebih 15 tahun gitu, 20 tahunan lah 20 ya, tahunan prosesnya ini. Nah, sementara dokumen-dokumen ini kan juga di PBB ada, gitu loh. Jadi kalau sejak kapan ya program-program Bocah Angon ini diketahui oleh organisasi dunia, ya sejak dahulu kala, gitu loh ya kan. Karena memang sudah ada perjanjiannya, gitu loh ya. Perjanjiannya itu sudah ada ya, perjanjian untuk kembali ke tanah surga lah istilahnya, gitu loh ya. Perjanjian tanah ya. Iya. Perjanjian tanah ya, untuk mengembalikan tanah surga lah istilahnya, setelah seperti 100 tahun lah ya. Setelah 100 tahun. Nah, tepat 100 tahunnya itu kan sebetulnya di tahun 2017. Ya. Tayangan sebelumnya kan sudah kita betul, siap. sampaikan juga. Jadi kalau bicara sejak kapan, ya sekali lagi ya sejak dokumen tersebut ada disimpan oleh mereka, oleh PBB. Dan memang faktanya hanya yang punya hak waris atas jati diri ya Kang Prabu, Iya, betul. yang berhak untuk Yang berhak, gitu loh. So kan yang ngurus juga banyak gitu kan. Banyak, Saya banyak. dengar. Ya termasuk juga beberapa presiden itu juga berusaha untuk mengurus ini, tapi tidak berhasil. bisa gitu loh, karena memang tidak punya hak, gitu loh ya. Bukan hak waris darah, bukan Kang Prabu ya. Betul, tapi hak jati diri. betul. Siap. Baik, jadi sangat jelas ya untuk sejak kapan mengetahuinya itu sangat jelas sekali, dan menurut saya itu suatu hal yang sangat real, nyata, logis Kang Prabu ya. Baik, siap. Jadi sudah paham ya pemirsa, kan banyak ini simpang siur dan hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka Kang Prabu sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat logis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kang Prabu. Siap. Histori atau kronologinya seorang Bocah Angon menjadi pemilik aset dunia, apakah ada dokumen atau data yang otentik? Mohon dijelaskan kembali Kang Prabu, maka silakan. Barusan juga tadi udah disebutkan. Iya. Ya, jadi atas dasar ya beliau itu memang dipasrahi untuk mengurus itu, gitu loh ya. Dokumen-dokumennya tuh lengkap sekali, dan saya pernah melihat sendiri. Sejak mengurus aset dunia ini, aset global ini ya, aset milik Enceh dan suaminya ini, ya beliau sebagai pemilik aset dunia ya, karena tidak ada yang bisa mengurus memang, gitu loh ya. Ada istilahnya saudara tapi tidak bisa mengurusnya. Tidak bisa, gitu loh karena ya. bukan termasuk ahli waris. Bukan. Langsung anaknya, karena nggak punya anak ya beliau. Ada punya, cuma memang di situ tidak menentukan ahli waris, gitu loh. Jadi ahli warisnya itu tanpa nama. Tanpa nama, sudah disiapkan semesta berarti. Iya, tanpa nama, gitu loh. Jadi memang ya merupakan kekayaan jati diri sejati. Jadi sang pemilik jati diri sejati inilah yang kemudian bisa memiliki aset global ini, gitu loh. Dengan perjuangan luar biasa. Iya, perjuangannya luar biasa dan sekali, puluhan tahun, gitu loh. Dan ini betul-betul mandiri. Yang sebelumnya itu memang pemerintah sama sekali tidak mau tahu lah tidak mau tahu, tidak ikut campur tangan, apalagi mendanai, membiayai, sama sekali tidak. Dan beliau juga nggak meminta-minta kan. Iya, betul-betul mandiri, gitu loh, ya. Dan sudah ter-ACC Kang Prabu ya? Ya, sampai dengan detik ini ya kan, prosesnya itu sudah
masuklah ke pemerintah ya kan, ya itu betul-betul mandiri, dilakukan secara mandiri ya. Jadi pemirsa, kemarin juga ada yang tanya apakah Indonesia mampu nggak punya hutang. Jadi ini jawaban langsung dari Kang Prabu. Iya. Ini sinyalnya sudah jelas sekali berarti Kang Prabu ya. Iya. Kang Prabu, yang selanjutnya nih pertanyaannya ya, sumber dananya dari mana untuk mewujudkan kemakmuran dunia khususnya di negara kita ini Kang Prabu? Iya, ya sumbernya itu salah satunya ya kan, ya dari yang sudah ada di sistem ya, dimana kekayaannya ini ya ada di Bank Dunia gitu loh, karena Bank Dunia ini ya milik Nusantara gitu loh ya, dimana 126 mata uang ya itu yang menjamin ya aset Nusantara ini gitu loh ya, asetnya Bocah Angon ini gitu, termasuk 153 obligasi ya. Wow. Ya. Nah ini milik Nusantara semua gitu loh ya. Nusantara juga kaya raya, mewah, megah, makmur dong Kang Prabu. Mewah dan harus itu terjadi. Harus gitu kualat kalau nggak gitu Kang Prabu ya. Dan ini yang mau dikelola ini baru royaltinya gitu loh. Royaltinya? Ya, dari royaltinya itu kan besar ya, selama 100 tahun gitu loh ya. Besar sekali, udah nggak bisa Selama ngitung. 100 tahun itu dikelola ya oleh The Fed ya, yang dikelola oleh keluarga Rothschild dan Rockefeller gitu loh ya. Wow. Mereka udah menikmati Gantian Nusantara ya. Ya. Kasihan loh. Jadi sumber masyarakat. dananya salah satunya itu ya. Siap. Kemudian sumber-sumber yang lainnya itu ya dari kekayaan alam ya, juga dari aset-aset kerajaan yang disimpan secara misteri ya, betul. di gudang-gudang gaib lah ya. Ya, artinya yang dijaga oleh kekuatan gaib. Ini kan banyak ya, aset-aset kerajaan gitu loh ya. Itu ya. Nah, kemudian dari kekayaan alam juga banyak juga. Ini sumber-sumbernya nggak usah khawatir, banyak sekali ya. Sekarang nggak terlihat karena masih jiwanya pada terpikir. Iya, yang terpenting bagaimana ya Nusantara ini kembali dulu jati dirinya. Siap, gitu betul, loh, ya. sepakat. Karena percuma juga kalau kekayaan alam ini kembali ya, kekayaannya ini kembali tapi jati dirinya belum terbentuk, ya percuma, tetap akan terjajah gitu loh ya kan. Karena mentalnya ini masih mental jongos gitu loh rata-rata gitu loh kan. Nah, mental rajanya ini harus betul-betul kembali dulu gitu ya. Para pemimpinnya lah terutamanya gitu kan, yang akan mengatur dan mengendalikan kekayaan ini gitu loh ya. Makanya kalau dipimpin oleh orang-orang yang mentalnya mental kere ya kan, mental jongos ya percuma gitu loh ya. Tetap akan seperti ini ya Dan kan? rasanya sudah nggak laku deh Kang Prabu yang seperti itu. Makanya kita lihat ya alamnya ini semakin keras untuk penataannya gitu. Betul, Kang Prabu. betul ya. Ya bersyukur juga kita punya pemimpin, punya presiden Bapak Prabowo yang betul-betul sangat tegas ya kan. Betul ya, memang yang sudah memang disiapkan oleh semesta ya untuk melakukan bersih-bersih lah, mengembalikan kewibawaan ya, kewibawaan bangsa. Betul. Gitu. Walaupun masih saja banyak yang tidak puas, tapi kalau kita menuntut kepuasan ya, aku rasa mereka nggak akan pernah puas kan Prabu. Iya itu mereka yang nggak puas ini saya perhatikan memang ya mereka yang punya mental jongos, mental kere gitu kan, ya masih mengandalkan kekuatan asing gitu loh. Betul, karena mereka ya antek lah ya, memikirkan itu memang yang kuat itu bukan negara kita itu sudah kayak dilemahkan gitu, kayak dikerdilkan gitu Prabu. Dan kita nggak mau lah seperti itu. Baik, ini adalah pertanyaan yang terakhir Kang Prabu ya. Nah, untuk menjadi seorang bocah Angon yang notabene merupakan perwujudan dari guru sejati atau Tuhan Yang Maha Esa, tentunya juga ada dasarnya Kang Prabu. Mohon dijelaskan. Iya, dasarnya ini bisa dibilang merupakan takdir ya. Takdir. Jelas kalau bukan takdir rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya.
tapi memang sudah kehendak dari Rabbul Alamin itu Betul. sendiri, Betul. ya kan, yang perlu untuk mewujudkan jati dirinya, gitu kan, Betul. ya, mewujudkan dirinya, ya, dalam wujud jati diri manusia kan, nggak mungkin menjadi wujud-wujud yang lainnya, Iya. gitu loh, karena Jadi manusialah wujud jati diri yang sempurna, di gitu loh, antara yang kan. lainnya. Siap. Dan itu hak, ya, hak beliau sang Rabbul Alamin, ya, sang guru sejati atau sang Tuhan yang Maha Esa yang berkehendak, ya, untuk menginginkan dirinya terwujud atau terlahir itu kan hak, ya. Hak, ya, Hak, yang, ya. yang menolak silahkan Iya. saja dengan penolakannya, dengan Iya, konsekuensi Tuhan penolakannya. punya hak mutlak dalam Iya, hal ini, mau betul. mewujudkan menjadi apa, ya kan? Yang tentunya sekali lagi ya dalam hal ini menjadi seorang manusia, gitu loh. Ya, kan? haknya Ya. beliau lah, haknya Ya. Tuhan, suka-suka. Jadi saya rasa ini sejak lahir, ya. Sejak lahir. Sejak lahir memang itu rohnya itu memang sudah merupakan roh yang betul-betul unggul, ya, unggul di atas segalanya, gitu loh, ya kan, yang paling istimewa, ya. Jadi berbeda dengan kita gitu loh, Siap. roh jati dirinya, gitu loh, rohaninya, gitu loh, jati dirinya itu sudah betul-betul memang berbeda sejak lahir, Sejak gitu loh. lahir. Walaupun beliau Dalam perjalanannya mungkin tidak disadari, karena Iya. untuk kesadarannya kan tetap ya step by step, Step by gitu step. loh, ya kan. Jadi menyadari ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya ini sudah dewasa, Dewasa. gitu loh, ya. Iya, Sudah betul. dewasa ya sejak 25 tahun yang lalu lah, ya. Sejak 25 Itu tahun pun yang lalu masih itu baru juga disadari. kayak perlu kayak klarifikasi benar nggak sampai benar-benar bulat ya Kang Prabu. Betul Perjalanan sekali, lah. iya. Siap. Ya Jadi- seperti Kang Prabu juga langsung mempunyai perjalanan. Iya, jadi proses kesadarannya itu memang step by step, Siap. gitu loh, ya. Yang sering saya sampaikan bahwa kesadaran jati diri manusia saat ini ya mayoritas ini ya masih 5% lah paling, gitu kan, tingkat kesadarannya, gitu kan. Iya, betul, Nah, betul. begitupun dengan beliaunya ya saya rasa belum mencapai 100% juga, ya. Ya kan memang Tetap melalui tahapan proses, ya, ya. karena memang kondisinya untuk yang saat ini seperti ini, Iya. tapi kan dia lebih unggul daripada Iya, yang lain. betul. Dan proses pembentukannya itu memang ya betul-betul sangat luar biasa sekali, gitu. Ya, pahit getirnya kehidupan, onak dan duri kehidupan, Dan ya kan? terselesaikan Lika-liku kehidupannya Iya. itu betul-betul ya kalau kita merasakan itu betul-betul mengerikan, gitu kan. Kang Prabu. Luar biasa sekali, gitu loh, Iya, ya. betul. Saya rasa untuk ukuran masyarakat umum atau manusia umum itu tidak kuat, Tidak gitu loh, kuat, ya. betul Kang Prabu. Karena tempaan hidupnya itu betul-betul luar biasa sekali, gitu loh, ya. Jadi jelas ya, dan mungkin ya kita kalau tidak benar-benar mendalami spiritual belum benar-benar mampu untuk melihat itu ya Kang Prabu, Betul, ya. betul, gitu ya. Jadi ya kita mengalir saja, Kang Prabu sudah banyak memberikan formulanya, semoga Iya. pemirsa dapat tersentuh hatinya. Iya, Begitu iya, ya, kalau Kang Prabu? kita lihat kisah-kisah perjalanan para rasul, para nabi itu saya perhatikan belum seberapa Betul, jika dibandingkan dengan perjalanan beliau, Siap. ya, untuk mencapai ya makom sebagai sang guru sejati atau sang guru bumi, gitu loh. Siap, ya. siap Kang Prabu. Wah, luar biasa pembahasan kita malam ini. Semesta seperti mendukung karena sangat sunyi, senyap sekali Betul, Kang Prabu betul, ya. betul. Mendengarkan, ikut mendengarkan apa yang Kang Prabu sampaikan. Kang Prabu, hatur nuhun ya untuk malam ini yang sangat luar biasa. Siap, siap, Kita sudahin dulu Kang Prabu. mangga. Nanti lain waktu kita akan bahas lagi, mungkin masih seputar tokoh akhir zaman. Siap, siap. Sekali lagi hatur nuhun anu kasuhun, Kang Sami-sami Prabu. hatur nuhun anu kasuhun. Pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan jumpa lagi dengan pembahasan yang masih seputar tokoh akhir zaman. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu
Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa